Bapak Ibu Ketua, dan para audiens sekaliannya. Dan selamat datang pada acara Canisius Exhibition of Learning Experience tahun 2023. Dan pada siang hari ini, kelompok RP 69 yang terdiri dari Darren Lesmana, William Matthew Saputra, serta Wilbur Kawila akan mempresentasikan presentasi mereka yang berjudul Perbandingan Efektivitas Zat Penjernih Air Organik dan Anorganik berdasarkan Standar Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya juga ingin mengintroduksikan para Bapak Ibu guru komisi. Yang pertama ada penguji materi Ibu Wiwik, dan juga penguji bahasa yaitu Pak Thomas. Saya akan menjelaskan sedikit jalan arusnya presentasi pada acara hari ini, yang dimulai dengan 20 menit waktu presentasi, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penyangga para kelas 11 selama 20 menit, sesi oleh penguji selama 20 menit, dan juga pertanyaan oleh para audiens selama 5 menit. Tanpa lama lagi, para presenter bisa memulai presentasi mereka. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, saudara moderator. Dan selamat siang kepada para hadirin, kepada tim penguji, tim penyangga, kepada orang tua Canisian serta teman-teman Canisian semua. Pada sebelumnya, saya ingin mengucap syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahnya kami semua bisa berkumpul di sini untuk menikmati Pekan Excellence di College Canisius pada tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 69 akan mempresentasikan hasil uji coba atau yang sering disebut dengan research paper kami yang berjudul Perbandingan Efektivitas Zat Penjernih Air Organik dan Anorganik berdasarkan Standar Nasional Indonesia 3553. Kelompok 69 terdiri dari saya sendiri, rekan saya Wilbur Kawila, rekan saya William Matthew Saputra. Nah, mungkin sedikit penjelasan mengenai apa yang menjadi inspirasi kami untuk memilih topik ini. Kebetulan kelompok RP kami semua berdomisili di Jakarta Barat, sehingga fenomena-fenomena yang kami temui sehari-hari itu kurang lebih sama. Namun, ada satu fenomena yang mencuri perhatian kami, yakni adalah bahwa semua air kali yang ada di Jakarta Barat itu tercemar, memiliki bau tidak sedap, memiliki warna yang keruh, coklat, bahkan kehitaman. Para hadirin sekalian, bisa dilihat di belakang sini, ini adalah sumber dari air kotor percobaan kami, yakni salah satu air kali di Jakarta Barat, yaitu di Taman Semarang Indah. Jadi, tujuan kelompok kami adalah untuk membuat sebuah zat penjernih agar air kali bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari lagi, seperti pada zaman dahulu kala. Untuk memulainya, saya akan menjelaskan daftar isi dari presentasi kami. Presentasi kami akan dimulai dengan latar belakang dan tujuan, kemudian rumusan masalah, alat bahan yang kita gunakan, lalu metodologi atau cara yang kita gunakan untuk membuat zat penjernihnya, lalu data hasil percobaan, analisis, kesimpulan, dan juga yang terakhir adalah saran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Untuk latar belakang dan tujuan akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia sudah mencapai 1,17% berdasarkan BPS 2019 atau Badan Pusat Statistika. Nah, oleh karena itu, demand untuk air bersih sendiri tentunya sudah naik, sedangkan suplai untuk air bersihnya itu tentu sudah turun. Berdasarkan hukum supply and demand, maka harga air sendiri tentunya akan naik, dan hal tersebut tidak ingin terjadi karena untuk masyarakat menengah ke bawah pastinya susah untuk mereka untuk mendapatkan air bersih, terutama dengan naiknya harga. Yang kedua adalah pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah itu merupakan sumber air utama bagi kita sekarang. Tetapi air tanah itu sudah mulai tercemar dengan zat organik maupun zat anorganik berupa nitrat, nitrit, dan juga klor bebas. Oleh karena itu, kami ingin mengalihfungsi sumber air utama sehingga tidak hanya air tanah, namun juga orang-orang bisa menggunakan air kali juga. Nah, kenapa air kali? Karena air kali itu lebih mudah diakses, dan ketika zat penjernih kami itu bisa digunakan, maka orang-orang bisa menggunakan air kali dengan diambil dengan sejumlah volume, lalu menggunakan zat penjernih kami agar mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka.
Yang terakhir adalah untuk masalah kesehatan, karena air yang digunakan itu sebagian besar sudah tidak sesuai dengan standar SNI, karena yang sudah saya bilang banyak sudah tercemar oleh zat organik maupun anorganik berupa nitrat, nitrit, dan juga klor bebas. Nah, tetapi apa sih yang menjadi sebab jika seseorang mengkonsumsi nitrat berlebihan? Yang pertama adalah terjadinya peradangan usus besar yang dapat menimbulkan nyeri perut, lalu terdapat darah pada fesesnya. Yang kedua adalah nitrit. Nitrit dapat menyebabkan defisiensi oksigen dan menyebabkan baby blue disease. Yang ketiga adalah mutu klor yang dapat menyebabkan iritasi serta peradangan pada pernafasan. Selanjutnya adalah tabel SNI. Tabel SNI ini kami gunakan sebagai patokan kami untuk mengetes hasil uji coba kami apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, yang kami cocokkan pada tabel SNI ini adalah bau, rasa, warna, pH, nitrat, nitrit, dan juga klor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilbert Kawira. Gilbert, dipersilakan. Terima kasih Daniel atas penjelasannya mengenai latar belakang dan juga tujuan dari pemilihan kami. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam rumusan masalah. Dalam percobaan kami menggunakan dua bahan dasar utama, yaitu bahan dasar dari organik dan juga bahan dasar anorganik. Nah, kemudian dari kedua bahan tersebut kami membuatnya menjadi sebuah zat interni yang nantinya akan kami bandingkan mana yang lebih efektif, apakah itu organik atau yang dari bahan dasar anorganik. Kemudian untuk metodenya sendiri, yang kami gunakan dalam percobaan kami menggunakan dua metode, yaitu metode koagulasi dan flokkulasi. Di mana koagulasi adalah penetralan muatan elektrik pada partikel di dalam larutan yang menyebabkan gaya tolak menolak antara partikel itu menjadi berkurang dan menyebabkan partikel-partikel pada larutan bisa bergabung. Kemudian untuk flokkulasi sendiri, flokkulasi adalah proses pengadukan atau pengumpulan partikel yang terdapat pada larutan yang nantinya bisa disaring dan juga diendapkan. Nah, kemudian untuk standar yang kami gunakan seperti yang saya sudah singgung oleh Darren, yaitu kami menggunakan standar nasional Indonesia 3553 untuk membandingkan hasil dari zat penjernih yang sudah kami buat. Berikutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan kami. Untuk alatnya sendiri, kami menggunakan botol sebanyak 7 buah berukuran 400 ml, yang kemudian kami menggunakan timbangan, blender, mortar, wadah, sendok ukur, ember, pengki, dan juga test kit sebagai penguji untuk hasil yang kami dapatkan dari zat penjernih tersebut. Kemudian untuk bahannya kami menggunakan biji melon, biji kelor, kaporit 60%, tawar 17%. Nah, keempat tersebut kami gunakan sebagai variabel bebas dalam percobaan kami. Kemudian kami menggunakan juga air bersih dan air kotor. Air kotor kami gunakan sebagai variabel kontrolnya untuk menentukan awal dari larutan tersebut sebelum kami jernihkan. Kemudian sebagai variabel terikat kami menggunakan kandungan-kandungan yang terdapat pada zat kandungan-kandungan yang kami gunakan, kandungan-kandungan yang terdapat pada larutan setelah kami jernihkan. Kemudian masuk ke metodologi. Pada metodologi kami membagi menjadi 3 tahapan besar. 3 tahapan utama. Yang pertama ada tahap persiapan, kedua tahap percobaan, dan yang terakhir ada tahap analisis. Nah, pada tahap persiapan kami menyiapkan segala bahan yang kami butuhkan, baik itu biji melon, biji kelor, kaporit, ataupun tawas. Nah, dan juga kami memeriksa serta mengecek untuk kondisi alat yang akan kami gunakan, memastikan agar percobaan tidak ada kendala dan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke tahap persiapan spesifik, di mana setiap zat yang kami gunakan untuk membuat zat penjernih memiliki tahap persiapan yang sedikit berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, kami membuat zat penjernih dari biji melon. Kami menggunakan sebanyak 6 gram yang awalnya kami keringkan terlebih dahulu selama 1 hari dan kami haluskan menggunakan blender. Tujuan penghalusan tersebut adalah untuk mengekspos inti dari biji melon tersebut yang mengandung protein polikationik yang berfungsi dalam proses koagulasi dan flokkulasi.
Kemudian untuk biji kelor kami menggunakan sebanyak 10 biji. Yang pertama kami kupas terlebih dahulu, tujuan untuk mengekspos intinya juga yang mengandung protein polikarbonat. Kemudian kami haluskan dengan cara digerus dengan mortar. Nah, untuk zat jernih yang ketiga, kami menggunakan campuran melon dan kelor. Untuk takarannya sama. Untuk melon kita menggunakan 6 gram dan juga untuk kelor kami menggunakan 10 biji dan menggunakan tahapan yang sama. Kemudian terakhirnya kami gabungkan. Nah, yang terakhir untuk kaplorit dan tawas menggunakan persiapan yang sama, yaitu kami hanya bisa menyiapkannya saja sebanyak 1/4 sendok teh atau 125 ml. Nah, kemudian masuk ke tahap percobaan, di mana kami menggunakan 6 dari 7 botol yang kami gunakan dan mengisinya dengan air kotor yang sudah kami dapatkan dari Itali di tanggal 9 Juli tersebut. Kemudian sisa 1 botol yang kami gunakan untuk mengisi dengan air bersih. Nah, kemudian kami memasukkan zat-zat penjernih yang sudah kami siapkan, yaitu zat penjernih dari biji melon, dari campuran biji melon dan kelor, kaplorit dan juga tawas. Kemudian kami mengaduknya secara pelan dan menutupnya dan menyimpannya di suhu ruangan tanpa terkena sinar matahari. Kemudian kami mendiamkannya selama 12 hari. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis, kami mengamati perubahan yang terjadi selama 12 hari, baik itu perubahan secara bau, warna, dan juga gembungnya. Kemudian pada hari ke-12, kami menguji kandungan dan juga derajat keasaman yang dimiliki pada setiap zat penjernih yang sudah kami buat. Kami mengujinya menggunakan test strip. Nah, kemudian dari data yang kami peroleh dari pengujian menggunakan test strip, kami membandingkannya juga dengan Standar Nasional Indonesia 3553. Kemudian pada akhirnya kami mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih terdapat pada zat penjernih yang kami buat. Itu saja untuk metodologi. Untuk hasil dari percobaan kami, saya serahkan kepada William. Baik, Tubut, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali saya akan menjelaskan data yang mau kami peroleh dari hasil penjernihan air ini. Nah, ini adalah tabel datanya. Bisa dilihat kita menggunakan 3 patokan. Yang pertama itu SNI 3553, kedua air bersih, dan ketiga sampel air kotor yang nanti kita jernihkan sendiri. SNI 3553 ini adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia untuk mengkategorikan air tersebut supaya bisa dikatakan sebagai air yang bersih. Ini adalah batas-batasan. Untuk tingkat jumlah maksimal dalam suatu air adalah 44 mg per liter. Sedangkan untuk liter jumlah kandungan maksimalnya adalah 0,2 mg per liter dan juga kalau bebas kandungan maksimalnya adalah 0,1 mg per liter. Untuk pH-nya sendiri berkisar di antara 6 sampai 8,5. Jika sebuah air sudah memenuhi syarat sehat ini, sudah bisa dikatakan bahwa air tersebut bisa dikatakan sebagai air yang bersih. Lalu patokan yang lain adalah air bersih sendiri yang kami ambil dan kami ukur sendiri. Bisa dilihat air bersih ini bebas dari 8 kandungan nitrat dari 50 ke 0 tanpa menghasilkan kandungan nitrat dan juga bebas dalam air dengan pH di angka 6,2. Kalau dikategorikan itu masih masuk dalam SNI namun sudah cenderung asam. Sedangkan untuk biji kelor ini sama hasilnya dengan biji melon, namun pH-nya cenderung lebih stabil, yaitu 7,8. Dan campuran biji melon dan kelor ini juga sama dengan biji melon sendiri dan juga biji kelor sendiri, yaitu tidak ada bisa menghilangkan nitrat dari 50 mg per liter menjadi 0 tanpa menimbulkan zat-zat lain seperti nitrat dan bebas dalam air. pH-nya juga 7,2. Lalu selanjutnya adalah hasil dari penjernihan anorganik. Yang pertama yaitu kaplorit. Bisa dilihat kaplorit sendiri ini mampu menurunkan dari angka 50 ke 25, namun belum bisa menghilangkan seperti yang dihasilkan oleh penjernihan organik ini. Lalu untuk sayangnya kaplorit ini malah menimbulkan zat-zat lain seperti nitrat sebesar 5 mg per liter dan juga bebas lebih dari 20 mg per liter. Dan juga pH-nya bisa dibilang sudah basah, yaitu di angka 8,4. Sedangkan untuk penjernih organik yang satu lagi yaitu tawas. Tawas juga sama dengan kaplorit, bisa menurunkan
sampai di angka tertentu, namun belum bisa menghilangkan secara total, yaitu masih berkisar di angka 10. Namun yang membedakan adalah kandungan nitrit dan terang bebas tidak dihasilkan dari penjernihan tawas ini, dan pH-nya lebih asam dibanding yang favorit, yaitu 6,2. Selanjutnya tadi adalah analisis secara kuantitatif, atau kita berbicara mengenai data, kandungan-kandungan, dan pH yang ada di dalamnya. Sekarang saya akan membahas secara kualitatif. Indikator yang kelompok kami gunakan itu adalah bau, warna, apakah menimbulkan gas atau tidak, dan juga bagaimana ketahanannya selama didiamkan 12 hari. Untuk yang organik bisa dilihat, ini adalah hasil penjernihan selama proses 3 hari, dan yang di sebelah kanan ini selama didiamkan 12 hari. Bisa dilihat perubahannya sangat berbeda, yaitu sangat berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penjernihan dari bahan penjernih organik itu secara kualitatif belum jernih dan juga tidak tahan lama, karena bisa menimbulkan lumpur, kecuali yang campuran di dalam dan di dalam. Selain itu, jika kita buka tutup botolnya dan kita terus bisa dirasakan bahwa akan ada gas yang muncul dan yang berbau tidak sedap. Selanjutnya untuk yang organik, ini adalah selama 1 hari setelah penjernihan, dan ini juga 12 hari setelah penjernihan, supaya kita bisa lihat apakah hasil penjernihan zat organik karbon dan tawas ini bisa tahan selama 12 hari atau tidak. Nah, bisa dilihat secara kualitatif dibanding yang anorganik, anorganik ini memiliki kejernihan yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa menandingi air bersih sendiri. Dan jika kita buka tutup botolnya, masih sama, masih menimbulkan gas dan tercium bau yang tidak sedap. Nah, ini adalah analisis secara kualitatif dan kualitatif. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan beberapa hal. Secara kuantitatif dapat kita simpulkan setelah mendengar penjelasan tadi bahwa penjernih organik berupa biji melon dan terong ada terbaik, karena bisa hilangkan kandungan nitrat sampai habis, dan juga bisa menurunkan pH menjadi angka yang lebih stabil, yaitu di angka 7,2. Namun kekurangannya masih tidak jernih, tidak tahan lama, dan masih menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan untuk jika kita kategorikan kualitatif, yang terbaik adalah penjernih favorit, karena penjernihannya itu sedikit lebih jernih dibanding tawas, dan bahkan bisa menyaingi air penjernihan air bersih sendiri. Karena selain itu, favorit juga memiliki daya tahan yang lama, yaitu selama 12 hari bisa tahan tetap jernih. Lalu kekurangannya masih sama, yaitu menimbulkan gas dan bau yang tidak sedap. Berbicara mengenai kekurangan masing-masing zat penjernih, terutama yang organik, karena lebih memungkinkan untuk dikonsumsi dan digunakan sehari-hari daripada yang organik, kelompok kami akan memberikan beberapa saran dan masukan untuk penelitian ke depannya. Jika kita berbicara mengenai tingkat penjernihan yang belum maksimal yang di hasil penjernihan zat organik, kami menawarkan solusi untuk menambahkan metode filtrasi bersusun pada hasil penelitian berikutnya. Bisa menggunakan kombinasi pasir, hijau, dan juga batu kerikil, sehingga nantinya hasil penjernihan dapat kami pastikan jauh lebih jernih. Atau jika mau yang lebih sederhana, bisa menggunakan tekasaring seperti gambar yang ini. Lalu jika kita berbicara mengenai bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh zat penjernih, kami bisa menawarkan solusi untuk mengaplikasikan arang aktif di dalam metode filtrasi susun yang ada di sebelah kanan ini, sehingga nantinya selain hasil bersih, arang aktif juga dapat menyerap zat-zat yang membuat air tersebut bau, sehingga nanti hasil yang dikeluarkan bersih dan juga lebih tidak beraroma. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai zat penjernih organik dan anorganik serta perbandingan kelebihan dan kekurangannya. Semoga penelitian kami ini bisa menimbulkan menjadi langkah awal untuk penelitian berikutnya yang bisa lebih besar lagi dan lebih bermanfaat ke masyarakat yang lebih luas. Mohon maaf, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami
Bimbingan kami undur diri.